Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan statistik. Jadi, statistik merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika yang di dalamnya mempelajari suatu pengukuran, observasi, dan analisis. Dalam arti yang lebih mendalam, statistik adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana cara mengumpulkan data, mengolah data, dan menyajikan data, dan menganalisis data dengan mempertimbangkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Statistik juga bisa digunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan tentunya. Lebih jelas lagi, bahwasanya statistik ini mampu untuk memuaskan suatu teori dan metode dalam perkembangan suatu ilmu riset. Awal mula suatu kata statistik diartikan mengenai suatu kumpulan keterangan yang berupa angka ataupun non-angka, akan tetapi memiliki arti yang penting dan berguna untuk negara. Setelah perkembangannya suatu ilmu, maka statistik dijadikan sebagai kumpulan keterangan yang hanya berupa angka dan memberikan gambaran mengenai keadaan peristiwa atau gejala tertentu. Dalam pengertian di atas, bisa diambil contoh adalah mengenai statistik penduduk, statistik pendidikan, statistik perdagangan, statistik tenaga kerja, dan sebagainya. Sebagai contoh, penjabarannya adalah pada statistik penduduk, sebagai bentuk kumpulan keterangan berupa angka berkaitan dengan kegiatan di bidang kependudukan, misalnya dalam lingkup jumlah penduduk, rata-rata umur penduduk, angka kelahiran, angka kematian, dan lain sebagainya. Tujuan dari statistik yang pertama ada menjelaskan hubungan antar variabel, hubungan di mana suatu variabel bisa menjadi sebab dan akibat dari variabel yang lainnya. Yang kedua ada pembuatan keputusan lebih baik. Kita bisa menggunakan dan memperdayakan ilmu statistik dalam alat bantu sehingga menghasilkan keputusan yang lebih baik dari kondisi ketidakpastian sebelumnya. Yang ketiga ada mengatasi perubahan-perubahan. Globalisasi memungkinkan terjadinya perubahan dalam berbagai hal, tetapi data statistik dapat membantu dalam mengatasi perubahan yang terjadi. Dan yang keempat ada membuat rencana dan ramalan-ramalan. Perencanaan adalah serangkaian tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang dengan didasari perkiraan kejadian-kejadian atau hubungan-hubungan di masa yang akan datang, sehingga diperlukan proses atau teknik peramalan untuk memperoleh perkiraan tentang masa depan. Prosedur statistik ini dapat membantu meningkatkan proses peramalan forecasting. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam statistik. Tahapan dalam statistik yang pertama ada pengumpulan data, kedua penyusunan data, yang ketiga penyajian data, keempat analisis data, dan yang terakhir interpretasi data. Terus poin keempat ada kegunaan fungsi statistik. Adapun kegunaan dalam fungsi dari statistik adalah yang pertama ada statistik bisa dijadikan sebagai pelaku ekonomi dan bisnis. Yang kedua, statistik juga bisa bermanfaat dalam perkembangan dunia bisnis dan ekonomi dari waktu ke waktu mengenai kejadian atau peristiwa yang akan dan sedang terjadi. Ketiga, ada statistik bisa digunakan untuk menyusun beberapa laporan, tentunya dengan data kuantitatif secara ringkas, jelas, dan terarah. Keempat, statistik juga bisa mengetahui apakah ada gejala dalam ekonomi bisnis yang berhubungan dengan gejala atau kejadian yang lainnya. Terus ada peran komputer dalam statistik. Ya, peran komputer dalam statistik ialah yang pertama ada jumlah input yang besar, yaitu semakin besar jumlah data yang harus diolah untuk menghasilkan informasi yang diperlukan. Pengelolaan dengan komputer menjadi semakin ekonomis dibandingkan dengan alat bantu lainnya. Kedua, ada proyek yang repetitif, yaitu terkait dengan biaya dalam penyiapan tugas. Yang paling ekonomis adalah penggunaan komputer untuk proyek-proyek yang berulang. Yang ketiga ada diperlukan kecepatan tinggi dalam pengelolaan. Semakin besar keputusan akan informasi tetap waktu, maka semakin besar ini nilai komputer dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Keempat, diperlukan ketetapan yang besar. Pengelolaan komputer akan cukup
tepat jika tugas yang harus dilakukan sudah disiapkan dengan matang. Statistik deskriptif. Statistika deskriptif bisa dikenal juga sebagai statistik dedukatif, artinya statistika yang tingkat kegunaannya mencakup cara-cara mengumpulkan data, menyusun atau mengatur data, mengolah data, menyajikan data, dan menganalisis data angka. Dengan kata lain, bahwa statistika deskriptif ini hanya menggambarkan atau mendeskripsikan karakteristik atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sekelompok atau serangkaian data, baik itu data sampel maupun data populasi, tanpa melakukan generasi, yaitu menarik suatu kesimpulan umum berdasarkan informasi data sampel yang dikenakan kepada populasi induknya. Statistik deskriptif merupakan sekumpulan prosedur dasar atau sebagai metode dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, mengorganisasikan data. Yang ketiga, menyajikan data. Yang keempat, menganalisis data. Yang kelima, menginterpretasikan data. Statistik deskriptif ini memiliki beberapa kegunaan, khususnya dalam penelitian bidang ilmu sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, dengan adanya statistik, maka pengumpulan data yang diperoleh akan tersaji dengan ringkas dan rapi serta dapat memberikan informasi inti dari kumpulan data yang ada. Yang kedua, dengan adanya statistik memungkinkan peneliti menyajikan atau menggambarkan datanya dengan teknik grafik maupun teknik numerik. Yang ketiga, statistik juga memungkinkan peneliti mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan selanjutnya meneliti hubungan di antara kedua karakteristik variabel tersebut. 4. Statistik deskriptif memegang peranan penting dalam persiapan analisis data. Analisis ini dilakukan sebelum meneliti berdasarkan statistika. B. Statistik inferensial. Statistik inferensial adalah ilmu statistik yang menyediakan aturan atau suatu metode yang digunakan untuk meramalkan, menaksir, dan mengambil suatu kesimpulan yang bersifat umum. Statistika inferensial bertujuan sebagai alat praduga dari parameter populasi dan pengujian hipotesis. Statistika inferensial akan membahas bagaimana cara menganalisis data dengan pengambilan kesimpulan. Statistika inferensial menjadi sebuah metode yang berkaitan dengan analisis sebagai data, bahkan sampai ke peramalan atau penaksiran dalam menarik kesimpulan dari keseluruhan data yang akan diteliti. Sebagian data dalam variabel dinamakan dengan sampel. Kemudian untuk data secara keseluruhan dinamakan dengan populasi. C. Statistik parametrik dan non-parametrik. Statistika inferensial dibagi menjadi dua macam, yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Untuk statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Statistika non-parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak selalu memperhatikan suatu nilai dari suatu atau lebih parameter populasi. Pada umumnya, suatu variabel validitas
Dalam statistik internasional ini tidak selalu bergantung pada peluang yang spesifik dari populasi itu sendiri. Statistik non-parametrik ini mampu menyediakan suatu metode yang bisa menganalisis data berdistribusi yang tidak diasumsikan berdistribusi normal. Dalam hal ini, data yang sering digunakan dalam statistik non-parametrik adalah yang berskala ukur nominal dan ordinal. Saya akan menjelaskan tentang data statistik. Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian untuk membuat analisis dan kesimpulan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam data yang baik ialah yang ada data harus bersifat objektif, data harus bersifat representatif, data mempunyai kesalahan sampling kecil, data harus tepat waktu, dan data harus relevan. Yang kedua, pengelompokan data. Berdasarkan sifatnya, data dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data diskrit dan data kontinu. Data diskrit adalah data yang diperoleh dengan cara membilang atau menghitung. Umumnya, angka yang diperoleh dalam bentuk bulat, bukan pecahan. Sedangkan data kontinu adalah data yang dapat diukur. Dapat dibayangkan bahwa data ini mengambil nilai yang berbeda dalam jumlah yang tidak terbatas karena nilainya tidak tetap. Yang kedua, pengelompokan data berdasarkan sumbernya. Itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu kegiatan di dalam lembaga atau badan tertentu. Contohnya diketahui data mahasiswa di 2 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 adalah 120 orang, sedangkan di tahun 2019 sebanyak 150 orang. Sedangkan data eksternal kebalikan dari data internal. Data eksternal merupakan data yang bisa menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar lembaga atau badan tertentu. Contohnya adalah seperti jika diketahui pendapatan per kapita masyarakat adalah 50,5 juta per tahun. Yang tiga, berdasarkan pengukurannya. Data nominal. Data nominal ini merupakan bagian dari pengukuran skala nominal, yang artinya data statistik, di mana cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori tertentu tanpa memperhatikan urutan. Bisa dikatakan bahwa kedudukan satu kategori dengan kategori yang lain akan setara atau bernilai sama dengan dibentuk pada label, simbol, ataupun kode. Yang kategori hanya bertujuan untuk membedakan kategori satu dengan kategori yang lain dan tidak memiliki suatu makna yang matematis. Contohnya, jika ada jenis kelamin, yaitu jenis pria dan wanita, misalkan pria diberi kode 1 dan wanita diberi kode 0, ataupun kebaliknya, wanita dengan kode 1 dan pria dengan kode 0. B. Data ordinal. Data ordinal merupakan bagian dari data hasil pengukuran skala ordinal, artinya data statistik yang cara penyusunan angkanya berdasarkan beberapa kategori dengan memperhatikan urutan tertentu. Dalam data ini memiliki kedudukan kategori yang tidak setara, tetapi sesuai dengan label, berbeda dengan data nominal. Label, kode, simbol yang diberikan pada masing-masing merupakan suatu peringkat. Data ordinal memiliki sifat dari data nominal, di mana operasi aritmatika juga tidak berlaku. C. Data interval. Data interval merupakan data yang penyusunan angkanya disusun dengan jarak yang sama antara kategori atau dengan kategori lainnya. Data interval juga memiliki sifat yang sama dengan data nominal maupun data ordinal. Adanya adalah data interval mempunyai karakter pada jarak. Contohnya,
data UAS mata kuliah statistik deskriptif dengan pertanyaan pengajuannya adalah berapa kali Anda bolos kuliah dalam sebulan. Diambil data acak 50 mahasiswa dengan hasilnya adalah sebagai berikut. 30 mahasiswa menjawab 2 kali bolos, 15 mahasiswa 1 kali bolos, 15 mahasiswa 4 kali bolos. Data rasio. Data rasio merupakan data yang cara penyusunan dengan membandingkan nilai variabel satu dengan nilai absolut variabel lainnya. Dalam hal ini adalah variabel membanding. Data rasio juga memiliki karakter yang sama dengan data-data sebelumnya, yaitu nominal, ordinal, dan interval. Bedanya adalah dalam data rasio ini memiliki nilai 0 yang mempunyai arti 0 di sini berarti tidak ada atau ketiadaan. Misalnya, penghasilan 0 maka tidak ada penghasilan sepeser pun. Contohnya, apabila diketahui rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi adalah 160 cm dan rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris adalah 80 cm, maka dari hasil tersebut bisa disimpulkan bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa akuntansi 2 kali rata-rata tinggi badan mahasiswa sekretaris. 4. Berdasarkan cara memperolehnya. Data primer adalah ada data primer, artinya data yang caranya dikumpulkan serta diolah sendiri oleh suatu lembaga atau individu, dilakukan secara langsung dan sumber objeknya. Sebagai contoh, jika Anda ingin meneliti bagaimana pelanggan PLN nilai terhadap layanan dan kualitas PLN di kota X dengan periode waktu tertentu, penelitian ini harus dilakukan secara langsung terhadap pelanggan PLN yang ada di kota X tersebut. Misalnya, diambil secara acak. Yang kelima, berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data seketika atau cross-section data. Data seketika atau yang sering dikenal dengan data cross-section. Data cross-section ini adalah data yang pengumpulannya pada waktu tertentu, yang bisa menggambarkan keadaan objek tersebut pada waktu penelitian yang dilakukan. Contohnya ialah pendapatan rata-rata per kapita dalam setahun untuk penduduk Indonesia adalah Rp1.789.000 di tahun 2017. Yang kedua itu ada data berkala atau bisa disebut dengan time series data. Data berkala atau sering disebut data time series artinya data yang pengumpulannya dari waktu ke waktu yang bisa menggambarkan tentang perkembangan suatu kejadian tertentu. Contohnya ialah data mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 sampai dengan 2018 di Indonesia adalah 7,17, 8,20, 7,77, dan 8,98%. Yang ketiga, penyajian data statistik. Setelah data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Sehingga data akan mudah dipahami dengan baik, penyajian data menjadi penting dalam membuat keputusan di sektor ekonomi dan bisnis. Sebagai acuan atau dasar pengambilan kesimpulan atas kejadian dan peristiwa tertentu, penyajian data tersebut bisa ditampilkan dengan baik dalam bentuk tabel, grafik, diagram, atau lain sebagainya, sesuai dengan keperluan kita. Jadi, tabel adalah sekumpulan angka yang disusun sedemikian rupa yang disesuaikan dengan kategori tertentu, sehingga angka tersebut dalam hal ini akan mudah diamati dan dianalisis dengan baik. Sedangkan diagram atau grafik adalah gambaran yang menunjukkan data dihasilkan melalui data yang ada
Selanjutnya, penyajian data bentuk tabel. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian disajikan dengan baik dalam salah satu bentuk tabel dengan klasifikasi sebagai berikut. Yang pertama itu ada tabel dengan klasifikasi tunggal. Yang kedua itu ada tabel dengan klasifikasi ganda. Dan yang ketiga itu ada tabel dengan kontingensi. Yang keempat ada tabel dengan distribusi frekuensi. Jadi, sebagai contoh dari penerapan klasifikasi tabel-tabel yang disebutkan di atas itu ialah yang pertama itu tabel tunggal. Contohnya ada di bawah sini. Selanjutnya itu ada tabel ganda. Contohnya yaitu di bawah sini. Dan yang ketiga itu ada tabel kontingensi. Contohnya itu kayak gini. Dan yang keempat itu ada tabel distribusi frekuensi. Contohnya itu seperti yang di bawah sini. Oke. Demikian hasil presentasi kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.